Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Branda Podcast dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Branda Podcast. Pada episode kali ini, Branda Podcast menghadirkan salah satu yang kemarin sempat beredar di flyer-flyer yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai Ketua PWNU DKI Jakarta mendatang. Untuk episode kali ini saya tidak sendirian, ada co-host saya, Bung Aleka. Ya, Assalamualaikum. Ya. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Bang Junaidi Sahal. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, ini langsung tadi nih. Dari Jakarta Selatan, selesai pemilihan langsung ke sini. Nah, Pemilihan ulang Bang ya? Pemilihan ulang, dan alhamdulillah ternyata di Jakarta Selatan itu mudah-mudahan menjadi contoh ke depan ya, jadi role pemilihannya itu berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi dari 10 MWC semua sepakat musyawarah, tidak ada pemilihan-pemilihan. iya. Tapi ya kadang itu yang jadi nggak diharapkan sama pemilih, Bang. Nah, ya. Nah itu soalnya. Ini saya mau cerita ya. Saya mau cerita dikit. Dulu kan tradisi di NU pemilihan ini nggak tahu mulai kapan ya. Ini saya kira mulai harus dijelaskan kembali kepada cabang. Sekarang ini yang namanya partai politik, kita lihat ya, contoh ada PDI, ada PKB, ada Gerindra, mungkin PKS. Itu udah nggak ada pemilihan lagi. Iya. Semuanya berdasarkan usulan atau ditunjuk. Iya. Nah, ini kan kita kebalik nih jadinya. Iya. NU yang ormas keagamaan, ya kan, kenapa dipilih? Iya. Nah, ini kan kita udah tahu masyarakat kita ini kan demokrasi, bolehlah demokrasi. Iya. Cuman kan belum siap kita. Nah, transaksional apa, kita udah ngalamin 2 muktamar yang luar biasa. Semuanya rusak ya. Ini menghasilkan pemimpin yang tidak kredibel karena nanti berdasarkan transaksional. Mudah-mudahan ini selatan bisa jadi model musyawarah lah, guyup. Iya. Rukun lah ya. Abang nih udah berapa tahun ini jarang kelihatan, Bang, di PW. Kemana, Bang, aktivitas? Biasa kalau itu kita ada urusan dikit lah di luar. Mungkin karena kan PW sekarang udah banyak yang ngurus. Iya. PW udah ada keteraturan, udah ada sistem kepemimpinan Samsul ini luar biasa ya. Dia coba memanage dan bersama ROI sekarang ini memanage NU DKI cukup, menurut saya cukup berhasil lah. Sehingga ya mudah-mudahan ke depan NU akan lebih baik lagi di Jakarta. Amin. Nah, Bang, dalam perjalanannya, Bang, NU di Jakarta, Abang tuh mulai ikut nimbrung ber-NU di Jakarta tuh sejak tahun berapa, Bang? Wah, kalau NU Jakarta ini kalau mau dibilang, kalau di Jakarta kan nggak ada Gus ya. Iya. Betawi itu nggak ada Gus. Kita taunya guru kalau dulu. Ya kebetulan ya saya keturunan dari NU Jakarta, pendiri-pendiri NU Jakarta. Dulu kantor NU Jakarta tuh dekat sebelah rumah saya. Di Mampang, Jalan Kuningan Barat. Dulu NU belum punya kantor. Masih zaman Orde Baru, kan susah NU dulu. Ditekan ya Orde Baru ya, zaman Pak Harto. Gus Dur kan sangat ini anti Orde Baru. NU Jakarta itu kantornya di sebelah rumah. Jadi ini rumah saya, jarak 3 rumah itu kantor NU DKI. DKI waktu itu ada di bawah Yayasan Rodotul Muta'alimin. Kebetulan orang tua saya penerus dari generasi pendiri yayasan tersebut. Nah, kantor ini dibangun, ya kan? Nah, NU Jakarta, Ibnu pada numpang di situ dan free, nggak gratis, Pak. Nggak bayar. Free. Kalau dulu kan nggak ada kayak sekarang, Wani Piro ya. Dulu kita kalau soal NU, aduh jangan tanya dah. Kita urunan, guyup, ya kan, apapun kita keluarin, yang penting buat NU. Ya mudah-mudahan aja ini sikap-sikap seperti ini ke depan mulai ada lagi, terutama untuk generasi-generasi ke depan ya. Apalagi yang Gen Z nih, nggak tahu saya nih pada tahu NU nggak ya? Iya. Pertama nih
anak-anak yang baru ini gimana? NU kan mereka taunya apa sih NU? Partai politik bang. Partai politik ya? Partai politik. Iya. Yang ribut-ribut gitu kan. Ribut-ribut ya, Ribut-ribut, urusan ya. tambang gitu ya. Karena kan emang akhir-akhir ini banyak banget bang ya berita-berita NU itu ya terkait konflik-konfliknya, terlebih dekat dengan apa namanya istana, apalagi dapat tambang itu kan yang viral itu yang jelek-jelek ya bang NU itu sekarang. Ya. Untuk anak-anak muda itu malah nggak dapet ilmu tentang kebaikan NU gitu. Nah Gitu, ini makanya ini yang harus kita pikirkan ke depan ya. Kembali tadi ya, Pin. Kakek saya itu namanya Ki Haji Muhammad Makmun. Itu kalau di dulu Betawi guru ya, Guru Makmun. Nah, Guru Makmun itu kakek saya. Dia itu menurut orang tua saya dulu sebelum tahun 45 dia udah ketua Konsul NU Batavia pertama. Kalau dulu kan bukan ketua DKI, bukan konsul dulu namanya. Konsul NU di DKI. Nah, dia itu mantunya dari Guru Mugni. Guru Mugni Kuningan. Nah, Guru Mugni Kuningan. Jadi itu Guru Makmun kakek saya. Iya. Dan ada lagi anaknya itu Kiai Abdul Razak Makmun, anak dari Guru Makmun. Nah, itu tokoh besar NU, ulama besar NU dari Betawi. Jadi Betawi itu dulu banyak menghasilkan ulama-ulama besar yang berkiprah di NU. Ki Abdul Razak Makmun ini sempat ditulis Gus Dur di dalam bukunya Gus Dur yang diterbitkan oleh Elkis, Lembaga Kajian Islam dan Sosial Yogyakarta. Judulnya itu Kiai Nyentrik Pembela Pemerintah. Nah, dalam buku itu Gus Dur bilang, Gus Dur kan dulu sering nulis tuh di Kompas, di Tempo, di macam-macam kan, di Prisma. Dalam tulisan itu dia menceritakan tentang Ki Abdul Razak Makmun, bahwa kiai ini dulu yang mengeluarkan ide mendukung transmigrasi. Tahun 70-an tuh dukung tuh program pemerintah, ya kan? Kenapa? Untuk jadi dakwah di luar Jawa. Dan juga Ki Abdul Razak Makmun ini yang meramalkan Gus Dur akan jadi presiden walaupun hanya sebentar, dan ramalan itu terbukti kan. Nah, kalau soal ke NU kan saya nggak usah diragukan ya. Darah saya udah NU dari keturunan kakak saya. Kesukuan Betawi asli bang. Betawi, saya juga dulu ber-PMII, pernah PMII ya kan. PMII Jakarta Selatan, kemudian di PB juga pernah. Ya asli tulen lah kalau NU lah. Iya, udah dari dulu kan ya. Udah dari lahir kayaknya. Sebelum lahir udah 7 bulanin. Iya. Nah, abang kalau membandingkan bang, NU sekarang sama NU dulu itu gimana bang, menurut abang? Ya itu tadi yang saya bilang, kalau dulu guyup. Dulu kan NU dalam tanda petik ya punya musuh Gus Dur ya, terutama di kepemimpinan Gus Dur ya. Itu kan posisi NU itu berada di tekanan. Karena NU beroposisi terhadap pemerintah. Kita anti Orde Baru, Gus Dur mengkritik persoalan demokrasi. Nah, karena persoalan itu, maka NU di seluruh Indonesia ditekan. Kecuali masuk Golkar. Banyak juga tuh di Jakarta tuh orang-orang ini masuk Golkar. Nyari aman. Nyari aman. Tapi tiap kampanye rumahnya habis tuh, Pak. Udah P3 tuh udah pakai brong. Nah, itu habis itu. Saya masih ingat tuh di kampung saya itu ada kiai itu masuk Golkar kan, temennya Gus Dur juga waktu di Al-Azhar Mesir. Namanya Kiai Abdul Razak Haidir. Wah, siap kampanye P3 itu udah nggak ada yang mau jalan, berhenti depan rumahnya udah P3 semua itu. Nah, itu guyup urunan kita ya kan, walaupun bukan partai NU ya, tapi kita mencoba untuk menjadi bukan anti pemerintah, bersikap kritis kan. Nah, ini menimbulkan problem. Di satu sisi NU ditekan, nggak boleh jadi ini, mau jadi PNS, mau jadi ini, mau ini, susah, nggak bisa. Sampai dulu bapak saya kan dulu PNS guru Kementerian Agama waktu itu, cuman disuruh jadi camat nggak boleh karena dari NU, nggak bisa. Jadi camat 30.000 nggak bisa karena dari NU. Nah, ini membuat orang-orang NU kompak, solid, dan merasa rasa solidaritasnya ini muncul. Nah, mereka guyup, berjuang, hidup susah sama-sama, nggak apa-apa, yang penting mempertahankan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kan sekarang itu udah selesai semua di era reformasi.
nggak ada lagi, demokrasi udah terbuka, ya kan. Ini mungkin yang harus jadi catatan ke depan kan. Dulu Gus Dur memperjuangkan demokrasi ketika rezim Orde Baru. Karena waktu itu Indonesia dianggap mengalami proses otoritarianisme di zaman era Soeharto. Nah, makanya ketika ini demokrasi tidak berjalan, di NU berjalan demokrasi, adanya pemilihan, adanya muktamar. Kan muktamar ini pemilihan kan? Iya. Pemilihan ketua tanfiziyah segala macam. Nah, ini kan ketika era demokrasi sudah terbuka, mestinya kan kalau dulu Gus Dur istilah jualannya produknya demokrasi. Masa Gus Dur bicara tentang demokrasi di luar negeri, bahwa Indonesia tidak demokrasi, masa di NU tidak ada demokrasi, tidak ada pemilihan. Nah, mestinya kan sekarang udah selesai. Iya. Sekarang demokrasi udah jalan, ya ngapain NU ada pemilihan lagi? Udah balik lagi udah. Iya. Nggak usah ada pemilihan, langsung guyup untuk tanfiziyah ya. Iya. Nggak usah, karena ini potensi untuk transaksionalnya, moralitasnya luar biasa. Iya, iya. Nah ini saya ingat nih, waktu pemilu 99. Dulu 99 pemilu itu, kita lembaga-lembaga dari NU dapat bantuan dari donor asing. Iya. Negara asing ya, waktu itu dari Asia Foundation, kemudian dari UNDP, kita dapat bantuan asing, nggak banyak. Waktu itu yang dapat ya PMII dapat, kemudian ada LTN, PBNU, Lakpesdam juga dapat. Itu sekitar satu lembaga dapatnya sekitar ada yang 4 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang 5 miliar. Itu sekitar berapa itu? 11 miliar ya. Untuk program voter education. Jadi demokrasi udah dibuka, partai politik udah boleh muncul, NU melakukan program voter education, pendidikan pemilu untuk pemilu demokrasi pertama tahun 99. Nah, lembaga-lembaga donor ini memberikan anggaran kepada lembaga NU agar membuat pelatihan ke seluruh Indonesia. Bikin nih pelatihan nih, pembagian kan, LTN di Sulawesi, Lakpesdam di Jawa Tengah, yang ini di Jawa Timur, macam-macam lah, PMII juga bikin. Nah, dalam klausul itu, mereka membuat proposalnya itu, siap peserta pelatihan itu dapat transport, dapat apa, dana untuk ini kan. Bisaro kan. Nah, inilah yang merusak. Iya, iya. Yang merusak NU, dampaknya nggak kepikir, Pak. Sampai sekarang. Sekarang. Coba Anda pikirin. Ada nggak sekarang pengurus NU atau orang NU ketika bikin acara, nanyanya apa? Transportnya berapa? Gitu kan? Fakta nggak? Sambil Gitu kan? Ada transportnya nggak? Ada nggak ya? Nah, ini menurut saya yang nggak dipahami, mungkin kelemahan kita ya. Iya. Nggak tahu, mungkin saya masuk ketika Presiden Prabowo itu selalu wanti-wanti ada operasi intelijen asing untuk menghancurkan Indonesia. Ternyata hanya modal 11 miliar NU rusak se-Indonesia. Iya. Yang dulunya kalau setiap datang tuh bawa kue sendiri, nyumbang, ada yang bawa pisang, ada yang bawa makanan. Sekarang kalau nanya transportnya berapa? Itu akhirnya ini bang, akhirnya jadi masyarakat itu jadi minority tuh bang. Nah, itu dia. Ada uangnya, Ada uangnya. Itulah yang merusak. Makanya itu saya ingin kembalikan ke depan, itu jangan ada lagi pemilihan seperti itu, karena ini akan merusak. Kalau bicara logistik, yang punya duit siapa sih? Iya. Kan kalau bicara kekuatan uang, pemilihan nih, pemilihan cabang seluruh Indonesia ada sekian ratus nih, 500 lebih. Yang punya uang kan bukan calon pengurus ketua umum. Iya. Udah pasti dia nyari kemana-mana kan. Ya udahlah kalau kita bilang oligarki lah. Nanti kalau udah jadi ketua umum punya utang budi, mesti gimana? Nah ini, itulah yang harus dihindarin seperti itu. Dan ini mudah-mudahan muktamar ke depan dan di Jakarta, apalagi di Jakarta nih saya titip nih, besok nggak ada kayak gitu-gitu dah. Guyup aja udah, musyawarah, mau 6, ya memang itu tadi, yang bener. Cabangnya jadi gini-gini kan, nggak laku katanya. Gini-gini nggak laku nih katanya. Kan dulu wadi piro gitu kan. Iya makanya sekarang itu kan yang kita menjadi tantangan terbesar kita itu kemandirian organisasi bang. Tuh. Dulu sudah mandiri ternyata. Udah mandiri. Sudah mandiri. Tanpa hibah, tanpa ada bantuan pemerintah, jalan. Iya. Jalan.
Sekarang itu yang susah. Saya sekitar 3 tahun saya jadi wakil ketua Lazisnu di PWNU. Jadi wakil ketua Lazisnu PWNU, dan memang itu sebuah tantangan yang sangat berat Bang untuk membangkitkan kemandirian NU tuh. Wah, kayaknya sekarang udah tinggal angan-angan aja. Nah, tapi kembali lagi nih Bang, soal musyawarah kan, memang kalau pemilihan berdasarkan musyawarah itu ya lebih banyak maslahatnya ya, nggak ada kubu-kubuan lagi setelah pemilihan ya. Betul. Nggak ada kubu-kubuan setelah pemilihan. Cuman banyak juga oknum-oknum yang ya jangan sampai ini nggak jadi pemilihan ya, karena ya, pertama nggak bisa nyari judul. Lalu captonya gini-gini lah, nggak kepala kan. Yang nyalonnya juga nggak bisa nyari judul gitu kan, ya nggak bisa guide sponsor lah ini itu kan. Dan beberapa forum-forum diskusi hari ini justru yang lagi didiskusikan itu soal pemilihan ketua Tanfiziah ditunjuk oleh Rois yang terpilih. Itu yang saya dengar di beberapa kelompok-kelompok diskusi mau mengusulkan itu nanti di Munas, supaya nanti di Muktamar bisa terrealisasi. Nah, menurut Abang, apakah hal itu bisa terjadi, Bang? Sebelum itu, tadi saya usulannya itu ya, tadi bagus, kemandirian ya. Yang anak muda nih, mestinya dari sekarang punya frame seperti itu. Saya mau nanya, negara itu hidupnya dari mana? Negara kita ini hidup dari mana? Negara kita? Dari pajak. Dari pajak kan? Dari pajak dikembalikan lagi ke rakyat. Kan mestinya namanya organisasi harus melindungi negara. Iya. Bukan kita bayar pajak, iuran. Jadi semua warga NU mau 10.000, mau 5.000, mau 30.000, iuran. Jadi pengurus NU juga, apalagi kalau pengurusnya udah iuran, warganya pasti ikut. Iya. Ya kan? Ini udah warganya iuran, pengurusnya nggak mau. Repot. Jadi pengurusnya iuran dulu, mau 10.000, mau 20.000. Tapi itu terus dimasifkan, dikumpulkan dalam satu tempat. Mungkin nanti apalah namanya ya. Nanti badan apa, Ibu Sel Aziz atau apa, nanti di situ udah se-Indonesia. Nah, itu bisa aktivitas bisa jalan. Saya usul itu mudah-mudahan ini bisa jadi peraturan, malah yang kayak gini-gini harus jadi peraturan. Pengurus itu harus iuran. Iuran. Kan udah dari pengurus dari tingkat PB sampai ranting sampai anak ranting berapa ribu orang. Oh iya. Kan gitu. Ini bisa. Nah, tadi itu masalah apa tadi? Masalah pemilihan itu ya. pemilihan. Kalau saya sih lebih shopnya gini. Cabang tetap harus dihormati, dia punya karena posisi ini ya, posisi dia bisa mengusulkan nama, bisa apa 3 atau 5 untuk jadi calon, ya kan, calon. Nanti dikumpulkan semuanya dari sekian ratus cabang, dikumpulkan, ditabulasi, bukan berarti yang suara terbanyak jadi ketua umum, tidak, kita serahkan aja ini kepada ahwa, kepada kiai-kiai sepuh, nanti modelnya gimana terserah, mereka yang menjaring dengan pertimbangan tersendiri sehingga tidak ada lagi transaksional itu. Iya. So, saya konkretnya usulannya gitu aja. Memang di Jakarta kan agak berat nih Bang. Sudah beberapa kali kita melakukan musyawarah kerja wilayah. Kita pengen punya rumah sakit, kita mau punya universitas ya. Banyak maunya dah. Banyak maunya. Programnya banyak, kemauan, bukan kebutuhan kan, kemauan. Iya, tapi realisasinya sampai sekarang baru 1 klinik di Jakarta Utara. Jakarta Utara itu pun kerjasama. Iya. Dan baru ini. Ya. Dan baru ini. Nah. Menurut Abang gimana caranya biar kita tuh kemandirian NU terutama di infrastruktur untuk mengakomodir warga Jakarta dan warga NU khususnya itu bisa ikut berkontribusi, gimana Bang? Gini ya, ini kan problemnya itu tadi, pengurus baik tingkat wilayah, cabang, itu kan bikin program berdasarkan kemauan mereka.
ya kan. Kalau bahasa kasarnya nggak ada konsultannya lah, nggak ada berdasarkan riset. Harusnya kan berdasarkan kebutuhan. Apa nih kebutuhan NU di masyarakat? Atau apa kebutuhan masyarakat yang harus NU tangkep? Kan ini, saya ambil contoh gini, misalkan ini kelebihan kelompok lain ya, kemunculan fenomena SDIT di Jakarta. Iya. Fenomena munculnya tahfiz, apa namanya itu, yang TPA itu, tahfiz Quran di Jakarta. Ini kan berdasarkan riset, berdasarkan produk yang mereka lihat bahwa ini kebutuhan masyarakat, apalagi orang Betawi ya, orang Jakarta maunya ngaji, bisa ngaji, tapi berkelas, bukan ngaji kayak kampung orang NU kan ngaji leker, tangan nggak bisa diketok gitu kan, zaman dulu kan gitu nggak bisa tuh, tok ya kan. Enggak, maunya AC kelasnya, gurunya ini kan dengan pola-pola manajemen yang baik. SD itu juga muncul, mahal masuk. Ternyata laku. Bener nggak? Laku. SDIT bayar sekian puluh juta, SD loh. Laku, masyarakat rame. Dan NU nggak nangkep peluang itu. Ini diambil kelompok lain. Mereka melihat, wah ini ternyata Islam Jakarta perkotaan butuhnya ini nih. Dibikin jadi produk unggulan. Bikin SDIT semua. Saya sempat coba ya, anak saya juga masuk ya ke SDIT. Ternyata nggak ada yang tahfiz tuh. SDIT kan Islam terpadu tahfiz Quran ya kan. Nggak ada, cuman biasa-biasa aja. Sama aja kayak ngaji di musola. Menang nggak keringetan aja pakai AC. Menang judul aja, judul produk lah. Nah ini kan, kayak gini-gini aja kita udah kalah ya, karena itu tadi pengurusnya bikin program berdasarkan kemauan, tanpa ada riset ke bawah kebutuhannya apa nih masyarakat nih, butuhnya ini, kita nggak ada. Ya udah wassalam Pak, ketinggalan. Jadi taunya kita jadi masih primitif, ngurusin ngaji, tahlilan, ngaji kitab, gitu. Ya udah masih bersifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah yang gitu-gitu aja, yang tanpa NU pun jalan. Emang nggak ada NU, tahlilan di Jakarta bubar, nggak ada, berjalan. Ziarah kubur nggak ada NU nggak ada itu tetap jalan. Apalagi orang Betawi Bang. Orang Betawi nggak bisa. Maulid aja sekali dimulai nggak bisa diberhentiin. Makanya Maulid di Betawi 11 bulan. Liburnya Ramadan doang. Emang kalau nggak ada NU Maulid nggak jalan. Jalan. Iya. Kira-kira Bang, Abang ini kan ngerasain berapa pergantian di Ketua PWNU dari Pak Jan Farid. Abang udah di PW belum? Saya udah dari zaman Fauzi Bowo. Nah, ini kan di beberapa ketua PWNU terakhir ini ada yang birokrat, terus pengusaha. Kemudian saat ini ya aktivis dan dai lah. Nah, menurut Abang dalam kondisi zaman saat ini NU tuh harus dipimpin oleh seorang apa nih Bang? Ya kalau masing-masing background ya, ada latar belakang itu, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau birokrat, kita nggak pernah ngalamin model kayak Fauzi Bowo, dia wakil gubernur, kemudian gubernur, birokrat ya kan. Almarhum Pak Saifullah. Kelebihan Saifullah Sekda kan, birokrat. Kelebihannya ya memang dia bisa NU secara itu tadi, secara program bisa berjalan walaupun tidak terlalu masif ya. Ya kekurangan itu tadi, waktunya kurang ya? Waktunya kurang bisa berdiskusi, kurang bisa sama pengurus, nggak bisa. Jan Farid juga gitu kan, pengusaha ya kan, tapi kan nggak ada waktu, semua dianggap karyawan. Kalau birokrat kadang-kadang semua dianggap bawahan. Itu kan, nah ini agak susah nih NU nih, beda kan itu. Ya kelebihan aktivis atau dai atau segala macam pemimpin NU itu, pertama waktunya ada. Waktunya lebih luang. Kalau kadang-kadang di Jakarta ini ya, pengurus NU, ketuanya itu datang misalkan ke pengurus ranting, ada yang sunatan, ada pengajian, ada nikahan, itu udah seneng luar biasa. Ini kan nggak pernah disapa ini, pengurus ranting ini. Pengurus ranting, kelurahan, kecamatan kan, boro-boro ya kan.
Tiba-tiba ada datang ketua wilayah, ya kan, datang misalkan ada pengajian, dia datang. Kemudian ada sunatan, dia datang. Ada yang meninggal, sudah dia datang. Itu luar biasa itu. Tuh di hati itu nggak bisa tuh Pak dibeli tuh Pak kayak gitu. Nggak bisa itu, bener nggak? Itu penghargaan. Nah, saya kira kombennya ini ya. Saya sih bukan karena saya aktivis, tapi waktu itu untuk ngurus NU itu harus 24 jam, nggak bisa. Nah kalau birokrat ya agak berat lah karena problem waktu itu. Dan yang ya kalau politisi yang jelas kan nggak boleh memang. Kalau bekas-bekas politisi boleh lah, bau-bau. Kalau yang bekas ya kan udah nggak berpartai boleh. Cuma kalau yang masih nggak boleh. Ya yang cocok loh NU ya aktivis. Aktivis yang ada waktu 24 jam, ngerti memanage organisasi, punya pengalaman organisasi, ya itu. Dan kayak Samsul yang sekarang nih mencontohkan, saya sih terlepas dari itu ya, tapi dia udah mencontohkan. Kan sekarang isunya gini, kalau dari dulu kan NU Jakarta kok dipimpin oleh bukan orang Betawi nih, Jawa aja. Nah ini kan terlalu primordial ya, sektarian sih, tapi memang kearifan lokal kan mestinya memang putra daerah karena kearifan lokal. Tapi kan kita juga harus sadar diri yang putra lokal nih kayak saya misalkan atau yang lain bisa nggak nih memenuhi kebutuhan atau memahami potret NU. Karena itu tadi kita harus memperbaiki semua nih dari cabangnya yang Wanipiro apa itu harus perbaiki semua nih. Kalau masih kayak gitu-gitu, lah ngapain kita ikutan kontesan NU? Emang ngapain sih kita kalau timbang ngopi-ngopi aja mah gampang lah, makan di pagi sore masih bisa lah ya. Cuma kalau udah Wanipiro ini kan ngapain sih jadi ketua PWNU mesti kayak gitu-gitu? Karena kan tanggung jawabnya kan bukan di dunia juga, ditanya di sana. Dengan pengalaman NU yang pernah di bawah tekanan pemerintah, istilahnya oposisi lah, dan sekarang yang cenderung dekat dengan lingkaran pemerintah penguasa. Menurut Abang seberapa penting Bang kita itu dekat dengan penguasa? Atau justru malah mendingan NU harus ada di luar ya untuk jadi kontrol sosial gitu? Sebenarnya gini ya, NU kan organisasi keagamaan dan dia tuh harus bisa menyuarakan suara rakyat. Itu penting satu sisi. Tapi kan tetap aja kita tuh mitra dari pemerintah. Itu satu sisi juga. Dua sisi ini sebenarnya bisa dijalankan NU di saat ini. Tentu saja dengan cara apa nih? Caranya cara NU. Kita kan kalau mengkritik pemerintah, NU tuh harusnya bisa. Tapi jangan gaya mahasiswa, pakai teriak, pakai orasi, pakai demo. Yang enggak dong. Kita udah ada kok, ada kitab kuning. Caranya ya kita ngerti pemerintah pakai cara kita, cara NU pakai kitab kuning, cari dalilnya, cari ininya, kan begitu. Ini kan nggak dilakukan sama NU yang sekarang. Semuanya terlalu fokus kepada bahwa ini kita mitra pemerintah, tidak mau melawan pemerintah. Memang kita akui NU sama pemerintah harus bermitra terkait-kaitan, tapi jangan lupa fungsi sosial keagamaan NU. Dia harus tetap kritis, tapi kritisnya dengan cara NU. Iya kan, dengan baca-baca kitab Pak, jangan langsung iya aja setuju. Enggak, kitabnya kan ada. Kitab ini membolehkan. Nah, kalau bahasa kitab kan presiden kan kagak ngerti. Yang ngerti kan Menteri Agama ya kan. Kalau presiden kagak ngerti bahasa kitab paling dia ya benar kan gitu. Nah ini nggak dilakukan. Kekurangan NU sekarang seperti itu. Bermitra penting, tapi harus tetap kritis, tapi konstruktif dengan bahasa-bahasa kitab. Nah, tinggal bahas masail, apalagi ke banyak kiai-kiai yang ngerti lah ya. Dan jangan sampai ini sudah mulai terasa di masyarakat bahwa masyarakat tuh tidak menganggap NU sebagai organisasi yang bisa bisa menyuarakan kepentingan suara masyarakat rakyat. Karena secara amalia mereka NU ini benar. Cuma kan ketika NU tidak dianggap tidak mewakili mereka akhirnya lari. Dan dampaknya sekarang kita udah banyak lah degradasi ya, delegitimasi NU tuh banyak tuh dari kasus-kasus apa sih, tambang, konflik ya kan, pecat memecat, apalagi sekarang yang mulai isu muncul secara sistematis itu
Kiai Cabul. Oh iya. Iya kan? Ini kan nggak direspon sama NU nih. Sebenarnya ini kan isu yang sangat sensitif. Ketika memasuki tahun penerimaan murid baru, isu tentang pesantren dan Kiai Cabul itu sangat masif. Pemberitaannya viral di mana-mana. Nah ini kan oke bagi orang yang awam, ini kan dianggap biasa. Tapi bagi NU ini mesti dicermatin. Ini ada apa nih menjelang penerimaan murid baru, kok isu tentang Kiai Cabul masif. Jadi kan data statistiknya nanti penerimaan santri di pondok-pondok pesantren jadi menurun. Kan mestinya jadi cermatin kayak gini nih. Ini NU nggak mau ambil peran kayak gini. Padahal pesantren ini basisnya NU ya. Ya kita kan latar belakangnya pesantren, walaupun saya pesantrennya pesantren kilat ya. Kan ada yang pesantren kelotokan ya. Tapi kan kalau yang namanya Rois Surya, Rois apa kan harus berbasis dari situ asalnya pesantren. Nah ini nggak dicermatin. Nah peran-peran seperti ini harusnya NU kan harus kritis. Bagaimana caranya nih? Kan nggak juga suaranya nggak ada. Justru trust masyarakat sekarang lagi ya mulai turun lagi. Sangat turun. Dan algoritma ya, terutama algoritma ya. Sekarang kalau ditanya, apalagi anak Gen Z nih, ditanya kenal kiai siapa, misalnya, enggak ada. Mereka lebih mendengar influencer. Iya. Apalagi mahasiswa, lebih mendengar influencer. Influencer ngomong ini udah betul aja udah. Iya, lebih tahu ya ini ya. YouTuber, influencer, udah mereka mengikuti itu. Fatwanya apa? Kalau kita kan fatwa kan, ini tuh udah mereka kumpul demo kita tolak kenaikan BBM. Influencer ngomong gitu, rame. Iya. Rame. Kalau kiai ustadz ngomong, ya udah. Berarti abang berapa kali menghadapi atau ikut dalam konferensi bang? Ya kalau konvensi kan udah berkali-kali ya. Berkali-kali ya. Iya, Fauzi Bowo sekali, Jan Farid, kemudian Sekda Saiful Almarhum, kemarin ini yang Samsul. Ya itu tadi saya prihatin aja tuh, apalagi yang terakhir tuh luar biasa, sampai berhari-hari Pak deadlock aja, nggak kelar-kelar. Masa NU kayak gini sih? Kan malu gitu, apalagi sama partai politik aja cuman 2 jam selesai. Iya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan, ini Aleka mau nanya ini bang sebenarnya bang. Nanya apa lek? Kok kesini nanya aja langsung. Sebenarnya Aleka dari tadi tuh pengen nanya bang. Setiap pemilihan Konferwil NU ada cawe-cawe nggak bang dari lingkaran penguasa? Ya pasti. Masih ada ya? Pasti dalam setiap tingkatan tuh pasti ada. Kita ya itu kan zaman Orde Baru jelas Cipasung intervensi Gus Dur mau digulingkan. Nah kalau di Jakarta bang? Nah kalau di Jakarta ya sama semua pasti lingkaran ada. PBNU kemarin terakhir kan di Lampung masih ada. Dan kalau di Jakarta ya pasti semua wilayah ada. Cuman kan itu tidak bisa dibuktikan. Iya. Hanya bisa dirasa. Rasa nggak bisa dibuktikan, bisa dirasa. Bukan ingat rasa lupa wajah ya, bukan. Iya, Aleka tuh nanya itu mulu bang. Saya bilang tanya aja bang Juna. Abang pernah diintervensi? Jangan-jangan ini hasil dari intervensi jadi kemarin. Dia barang orang dia jadi ketua IPNU ya. Tapi hasil intervensi ya. Artinya gini bang, apa namanya untuk di setiap wilayah itu ketika ada pemilihan NU pasti ada ya intervensi dari pihak-pihak luar itu pasti ada ya. Karena punya kepentingan. Iya, kepentingan apa gitu. Tapi kita harus lihat dari atasnya ya. Kalau Jokowi kan Presiden Jokowi yang dulu kita semua juga tahu. Dia ikut cawe-cawe semua. Jangan pemilihan ketua NU, ketua RT kalau bisa main-main dia kan kira-kira gitulah ya. Kira-kira nih. Misalkan dia main kan gitu. Nah, Presiden kita kan Prabowo nih modelnya nggak begitu. Iya. Dia punya visi bagaimana bisa merangkul semua kelompok, ya kan, merangkul semua kelompok, nggak ada oposisi, sehingga ini bisa berjalan Indonesia dengan tujuannya ingin punya ide besar ya. Nah ide besar ini kan
membutuhkan kaki-kaki yang kuat, termasuk NU kan. Kaki itu maksudnya perangkat lah ya, jadi mendukung kan. Nah, kalau misalkan ini dianggap gangguan, nah mestinya kan ini akan ada intervensi, tapi kayaknya yang saya rasa nih, nggak ada presiden tuh nggak mau intervensi, karena dia pernah merasakan jadi ketua umum partai. Yang pernah menjadi ketua umum partai, dia kan merasakan, dia memimpin partai, membangun partai, kalau misalkan diintervensi, partainya mau diambil alih, pasti dia nggak akan rela. Makanya dia nggak akan, itu untuk atas ya. Yang mudah-mudahan Jakarta nanti nggak begitu, karena yang di atas sudah ngasih contoh. Ini kan tergantung yang di atas, udah ngasih contoh, yang bawahnya nggak akan ngikut. Kalau dulu beda, zaman dulu udah ngalamin lah. Jangan kan ketua rektor aja semua diinikan kan, disetel kan, ini harus jadi. Kemudian ketua BEM juga mesti ini kan ini. Nah, kultur orang Betawi nih Bang. Ya meskipun sekarang kalau di total berapa sih warga Jakarta yang asli Betawi itu? Ini nggak 20% kali ya? Tinggal 20%-an 20%-an lah ya. Nah cuma sebenarnya sebelum NU masuk ke Jakarta, Bang, sebelum NU masuk ke Jakarta, secara amaliyah kita itu udah sama NU. Udah sama. Udah sama, cuma kan memang waktu itu kebutuhan mendirikan organisasi itu untuk menyamakan, mengumpulkan. Ini kan kalau nggak dijadikan organisasi nanti terpecah-pecah, nggak bisa diinikan. Dan waktu itu memang kebutuhannya kan di Jakarta dianggap sebagai pusat kekuasaan, maka NU harus perwakilan. Waktu itu kan NU lebih pusat di Jawa Timur kan, Surabaya segala macam. Nah di Jakarta ini dibutuhkan untuk memperkuat gitu, makanya disebutnya konsul waktu itu, agar NU di Batavia ini di ibu kota kan bisa eksis. Dan soal amalia ya karena amalinya sama ya direkrut orang-orang. Karena dulu kan pengajian atau guru-guru ngajinya sama ya, di Mekah ngajinya masih ini ya kan, apalagi alumni Al Azhar Mesir rata-rata kan masih Ahlussunnah kan. Ya udah ada ngumpul. Dan kenapa Bang? Kalau di sini kan masih banyak nih Bang orang Betawi ya. Condet ini. Condet. Kan? Ya secara amalia kan mengikuti NU, kemudian ya berbagai macam lah, kayak urusan ubudiyah kayak puasa kayak ini ngikutin NU. Tapi yang saya lihat sekarang tuh ya mungkin dari dulu ya, mungkin gimana sih kok kurang percaya diri gitu kalau mengatakan ya saya bagian dari NU gitu. Ini kan awal mulanya dulu ya ketika pemilu 99 kita Gus Dur jadi presiden ya kan. Nah ketika itu kan warga NU luar biasa tuh, seneng banget. Wah ada orang yang jadi presiden nih kan, nggak ngalamin kita yang biasa di pinggir jalan makan di warteg ya kan. Nah tiba-tiba NU jadi kaget semua kan, kaget. Nah kaget ini kan problemnya ngelola negara ini nggak gampang, ngelola NU aja susah, ngelola negara. Nah, ketika Gus Dur jadi presiden, banyak kelompok yang tidak senang dan ingin menjatuhkan presiden. Nah, ini kan persoalan politik. Jadi ada kelompok yang mengumpulkan para dai, pada kiai-kiai itu yang menjelek-jelekan Gus Dur, menjelek-jelekan NU. Nah, waktu itu mereka masif kampanye untuk menjatuhkan Gus Dur, menjelekan NU, menjelekan presiden. Kampanye mereka itu, kita tahu lah tokoh-tokohnya masih ada yang hidup kok sampai sekarang. Dai-dai itu selalu kampanye Gus Dur begini, NU begini semua disebut lah. Nah, singkat kata Gus Dur kan jatuh, kan? Ya dalam posisi di bawah ini kan warga NU ya, gimana namanya udah terjatuh kan, ya udah kan. Nah, ditambah lagi problemnya kan, kalau saya sih pribadi ya di Jakarta ini, problem masyarakat tidak mau ngikut kan persoalan politik. Jadi persoalan politik terutama itu kita ketika pemilihan gubernur Ahok. Itu sangat pengaruh sampai sekarang dampaknya. NU mendukung gubernur non-muslim Ahok, sedangkan warga Jakarta apalagi Betawi dan Habaib yang sangat anti Ahok, mereka selalu kampanye tuh NU tuh, orang NU tuh dukung orang kafir. Nah udah. Nah ini kan dampaknya sampai sekarang masih
gitu kan, masih ada, ya kan. Nah ini harus dibersihkan, ya harus diyakini bahwa ini sebenarnya persoalan politik. Kalau persoalan politik kan biasa-biasa aja sebenarnya. Iya. Dan ini kan terbukti ketika Presiden Prabowo masuk ke dalam kabinet Jokowi. Iya. Akhirnya ini sedikit banyak sudah mulai membuka mata kan. Oh ternyata begini ya, dulu dia anti Jokowi, ternyata kemudian masuk jadi presiden kabinet. Nah pelan-pelan nih harus nih kan. Nah kalau dengan habaib jelas rebutan pengaruh, rebutan jamaah lah itu intinya. Kalau dengan habaib, rebutan jamaah lah itu. Emang apa? Ya mungkin masih ya karena dampak itu ya. Jadi kayak ustadz nggak mau mengakui NU karena takut kehilangan panggung. Ya kan residu. Ini residu dari pilkada. Jangankan itu. Ini di Jakarta, seluruh Jakarta. Dulu ada pencatatan ustadz, kiai, tokoh yang dia jadi pendukung Ahok. Itu dicatat semua tuh. Pendukungnya Anies tuh. Si kiai ini, ustadz ini. Wah, dia khotib Jumat di mana nih? Sana, coret. Dia ngaji dia jadi guru, coret. Udah coret semua. Nah, pola-pola seperti ini residunya sampai sekarang masih ada. Iya. Nah, sebenarnya ini tinggal pengurus-pengurus NU sekarang, misalkan di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ini kembali mensehat lagi, mendatangi mereka, menjelaskan bahwa ini hanya persoalan politik, hanya pilkada, enggak terlalu ini, bukan soal amalia. Ya tugas pengurus inilah, pengurus NU ke depan nih, di cabang, di MWC, di Ranting. Kalau mereka bisa, saya yakin ini semua akan bisa dia. Nah, misalnya nih Bang, kalau Abang nanti dipercaya mimpin NU Udah, Jakarta. itu jangan ada. Udah kita enggak Bang, kita karena begini, saya bilang ini ya, inilah kekurangan anak NU sekarang. Kekurangannya kalau zaman dulu itu misalkan kiai-kiai apa gitu disuruh mimpin, suruh apa, itu nggak ada yang mau. Iya. Ente aja dah. Udah ente aja. Kalau sekarang nggak ada, Pak. Gua aja dah katanya. Gua yang udah ambil. Nah, kita masang player kan bukan menjadi calon. Enggak, iya. Tulisannya apa? Baca dong. Baca. Kalau cermat pasti baca tuh bukan menjadi kan gitu. Berkhidmat. Nah, berkhidmat kan ini terserah nanti orang bilang nyalon atau enggak tuh soal lain. Karena ini penting. Kalau kita tradisi ini di NU itu masih ada persaingan secara gini, perebutan untuk kepemimpinan secara frontal apa. Ya itu bagus untuk uji publik apa segala macam. Iya. Tapi kan ini dampaknya Pak. Harus kita tradisikan lagi. Ini mungkin udah zamannya kali ya. Zaman kita kan dulu namanya orang tua namanya belajar di sekolah itu kita ditampar, dijewer sama guru, kagak ada yang marah. Marah orang tua juga gak ada yang marah dulu. Nah, kita tampar, gua ditampar sekarang dijewer diginiin aja udah ngadu. Komisi perlindungan anak. Jadi gitu. Jadi bukan ini ya. Semua berkhidmat dan saya cuma bilang NU Jakarta ini hari ini sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ya mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih baik lagi. Dari model-model udah pernah birokrat, ya kan, pernah pengusaha, sekarang aktivis. Ini luar biasa nih. Transformasinya luar biasa. Dan merasakan lah. Hiduplah kantor sekarang. Ya itu cuman yang perlu diluruskan itu aja tadi. Semoga dana hibah ini jadi berkah. Jangan seolah-olah kita mengandalkan dana hibah. Kita kan harus antisipasi. Ini sekarang udah bingung, udah dipotong kan, ya kan, dana hibah karena ada pemotongan efisien. Nah, jangan terpengaruh sama itu. Gimana caranya memikirkan selain itu? Iya. Nah, tapi yang saya pengen denger itu apa ide dan gagasan Abang nih untuk PWNU ke depan? Ya terlepas Abang nanti dipercaya jadi ketua atau enggak. Ya itu tadi saya bilang, gimana ini kita bisa dari awal pertama pengurus itu iuran dulu lah. Jadi pengurusnya lah. Nanti pengurus NU wajib iuran. Mau 5.000, mau 10.000, ya kan? Udah, itu dulu. Kita jangan banyak-banyak lah kalau pengurusnya udah iuran, baru nyuruh warga, ya kan? Baru ngajak orang lain.
Lah sekarang kita ngajak orang lain, kita kagak iuran, Iya. kagak bisa lah. Contohin dulu, kita iuran ya kan, mau 10.000, mau 20.000 nggak masalah. Itu satu. Ya ini kan berarti negara hidup dari pajak. Kalau semua pengurus NU bayar ngumpulin iuran, nanti bisa dijadikan modal untuk program. Kita nggak ngandelin proposal lagi. Itu. Dan kedua ya itu tadi, terutama kan basis sosial kita nih apa sih, pesantren, madrasah. Kalau di Jakarta majelis taklim lah. Majelis taklim. Ini sekarang udah mulai harus diambil masjid-masjid. Iya. Nah ini harus basis-basis sosial ini harus kembali gimana NU bisa berkiprah ya kan. Karena ini mulai lemah nih. Karena problem-problem tadi, program pilkada, program pemilu macam-macam ini mulai lemah. Nah ini harus diperkuat lagi. Caranya gimana ya? Caranya kembalikan ya kan. Kalau amalan jelas mereka NU, cuman bagaimana bisa memanage bahwa ber-NU itu dengan riang gembira, tidak dengan berpolitik. Kalau berpolitik capek kita, capek. Semuanya pasti akan saling tuding, saling menyalahkan. Gitu. Blok-blokan. Ini udah nggak karu-karuan itu kalau politik itu. Oke, Bang. Kalau gitu. Cukup ya. Makasih banyak Bang udah mengesempatkan hadir di tempat kita ini tempat rahasia Bang. Iya, ini udah kayak safe house ya. Safe house ya ternyata, sangat terpencil. Kalau di PWNU takutnya ada wah ini dapat dari ini itu ya. Biar nanti taunya pas sudah tayang aja. Iya. Terima kasih banyak Bang udah sama-sama hadir di sini. Oke, sobat Brapo, Beranda Podcast dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali di episode Beranda Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang. Ya.